Oh sayang adibudaya, namo buddhaya. Kembali kami akan melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan untuk Ibu almarhumah Ibu Chen Mimi Yuniati. Hukum ini sekalipun mudah dibicarakan, namun tak begitu mudah dimengerti. Ini salah satu pelajaran yang dasar dan dalam yang diajarkan oleh Sang Buddha. Hanya dengan rajin dan tekun serta penelitian yang cermat, orang dapat menyelami maksudnya yang demikian dalam. Bukan maksudnya di sini untuk menjelaskan keseluruhan dari 12 mata rantai nidana, namun untuk sekedar membuka takbir pengertian yang keliru tentang kematian. Maka perlulah kiranya untuk meneliti sejenak tentang mata rantai. Kesatu yaitu avidya atau kegelapan. Kemudian mata rantai kedua dan ketiga yaitu gerak, aktivitas, dan kesadaran. Karena keduanya tersebut terakhir mengandung arti kematian dan kelahiran. Ke-12 mata rantai tersebut di atas janganlah diartikan sebagai urutan-urutan, sebab musabab satu garis lurus dari aksi dan reaksi. Sangatlah tidak benar untuk mengartikan itu sebagai rentetan sebab musabab, karena itu memang bukan mata rantai dari sebab musabab dalam arti umum, berturut-turut menurut urutan-urutan waktu. Beberapa mata rantai sebab musabab tidak semuanya timbul bersama-sama seketika, dan hubungan satu dengan yang lainnya lebih tepat disebut syarat daripada sebab. Terdapat 24 atau cara bagaimana syarat kondisi hubungan satu mata rantai saling mempengaruhi mata rantai yang lain. Tiap-tiap sebab mengandung syarat kondisi dan bersyarat dikondisikan oleh dhamma. Banyak daripada sebab-sebab ini bekerja sekaligus bersama-sama dan saling bergantung. Mari kita meneliti mengenai mata rantai ke-1 yaitu avidya atau kegelapan batin. Apabila dikatakan bahwa kegelapan batin merupakan mata rantai yang pertama, bukanlah dimaksud bahwa kegelapan batin itu penyebab pertama dari perwujudan. Sang Buddha tegas menyatakan bahwa sebab pertama adanya benda-benda tak dapat dijangkau oleh pikiran. Due para biku, awal mula adanya perwujudan ini tak mungkin ditemukan. Preston Russell berkata pula, tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa alam semesta ini mempunyai permulaan. Ide bahwa benda-benda harus mempunyai permulaan adalah karena ketidakmampuan pikiran untuk membayangkannya. Begitu juga dengan kegelapan batin awidya, bukan merupakan sebab pertama dari perwujudan, namun penyebab utama dari duka, derita dalam proses hidup dan mati yang begitu panjang dari manusia adalah keterlibatannya di dalam proses ke-12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Hanya dengan merenungkan secara mendalam, kita akan dapat meyakini kebenaran kenyataan yang dimaksud, bahwa dalam peristiwa proses yang tiada berakhir, benar-benar tak dapat didapatkan permulaan atau awal. Apakah yang dimaksud dengan kegelapan batin atau awidya sebagai mata rantai pertama dari rantai sebab musabab? Kegelapan atau kebodohan batin yang dimaksud di sini yaitu kegelapan, ketidaktahuan tentang dasar-dasar sebelumnya, keadaan sebenarnya, hakikat dari perwujudan, yaitu kebenaran tentang adanya duka derita, kebenaran tentang sebab duka, kebenaran tentang terhentinya duka, dan kebenaran tentang jalan yang membawa kepada berhentinya duka. Dengan perkataan lain, kegelapan tadi adalah ketidakmampuan mengenai apa yang diajarkan Sang Buddha tentang 4 kebenaran mulia yang sejati. Kegelapan senantiasa merupakan keadaan yang membahayakan
Dalam keadaan demikian, manusia menjadi bulan-bulan dari segala-segalanya dan dari siapa saja. Adalah kegelapan ini yang menjerat lingkaran hidup. Suatu waktu di sini, lain waktu di sana, pun di mana-mana, dari kelahiran dan kematian tak terhingga jumlahnya. Jasa kebajikan dari membawa renungan ini dilimpahkan untuk Ibu Chen Mimi Yuniati yang meninggal di Australia. Semoga segera menikmati alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.